Aroma terasi bakar dan uap wedang jahe selalu menjadi napas bagi warung kecil Pak Kusno. Di sudut pasar yang mulai meredup, ia adalah penjaga terakhir yang enggan melipat kursi kayu usangnya. Langit sore itu tidak ramah. Mendung menggantung rendah seperti selimut basah yang siap menumpahkan isinya. Pak Kusno mengusap tangannya yang kasar ke celana kain yang sudah pudar warnanya, menghitung lembaran uang ribuan yang lusuh di dalam laci kayu. Baginya, setiap rupiah adalah jembatan menuju makan esok hari. Namun, ada keresahan yang lebih besar dari sekadar dompet yang tipis. Sebuah firasat yang berdenyut bersama detak jam dinding tua di atas kepalanya. Tepat saat rintik pertama menghantam atap seng dengan bunyi nyaring, sebuah bayangan kecil muncul di ambang pintu. Seorang anak perempuan, mungkin berusia 7 tahun, berdiri mematung dengan baju terusan bermotif bunga, yang kini basah kuyup. Namanya Aruna. Matanya yang bulat tampak berkaca-kaca, mencerminkan ketakutan yang mendalam di tengah hiruk-pikuk pasar, yang mulai sepi. Ia tidak menangis kencang, hanya sesenggukan kecil yang nyaris tenggelam oleh suara hujan. Pak Kusno tertegun. Ia melihat sekeliling, berharap ada orang dewasa yang mengejar di belakangnya, namun hanya ada tirai air yang semakin tebal menutup pandangan ke arah jalan raya. Tanpa banyak bicara, Pak Kusno menarik sebuah kursi pendek dan memberi isyarat agar Aruna duduk. Ia mengambil kain bersih dari balik konter, satu-satunya kain kering yang ia miliki, lalu menyampirkannya ke bahu mungil anak itu. Kehangatan warung yang biasanya hanya ia nikmati sendiri, kini dibagi. Pak Kusno menuangkan sup ayam sisa dagangannya ke dalam mangkuk porselen retak. Memastikan kaldu hangat itu bisa mengusir gigil dari tubuh Aruna. Anak itu menatap mangkuk itu dengan ragu, lalu mulai menyuap pelan. Di bawah lampu bohlam kuning yang berkedip-kedip, Pak Kusno memperhatikan betapa rapuhnya kehidupan yang kini ada di hadapannya. Aruna mulai bercerita dengan suara yang gemetar, tentang bagaimana ia terlepas dari genggaman ibunya saat mereka berdesakan membeli perlengkapan sekolah. Nama ibunya adalah Ibu Lestari. Setiap kata yang keluar dari bibir Aruna, terasa seperti beban yang menekan dada Pak Kusno. Ia tahu, jika ia meninggalkan warung sekarang untuk mencari bantuan, ia mungkin akan kehilangan sisa dagangannya, karena pasar ini rawan pencuri di malam hari. Namun, melihat Aruna yang terus menggenggam sendoknya seolah itu adalah satu-satunya pegangan hidup, Pak Kusno memantapkan hati. Ia memutuskan bahwa keselamatan jiwa jauh lebih berharga daripada beberapa bungkus nasi yang mungkin raib. Pak Kusno menarik tuas rolling door warungnya dengan tenaga ekstra, suara besi yang beradu menciptakan pekikan di tengah sunyinya hujan. Ia mengunci gemboknya dengan tangan yang sedikit gemetar, menyadari bahwa tindakannya ini berarti ia merelakan pendapatan hari itu. Di sampingnya, Aruna berdiri dengan tangan yang diselipkan ke dalam saku kain pemberian Pak Kusno. Pria tua itu kemudian merunduk, menawarkan tangan besarnya yang kapalan kepada Aruna. Tanpa ragu, Aruna menyambutnya. Genggaman itu adalah janji bisu bahwa di tengah kota yang dingin dan asing ini, ia tidak akan dibiarkan sendirian melintasi kegelapan. Mereka berjalan menembus gang-gang sempit yang becek, di mana lampu jalan hanya berpijar samar. Pak Kusno memayungi Aruna dengan payung hitam besar yang sudah banyak tambalan, memastikan anak itu tetap kering, meski bahu kirinya sendiri basah kuyup terkena tempias. Mereka mendatangi pos keamanan pasar, lalu berjalan menuju kantor polisi sektor yang letaknya beberapa blok dari sana. Setiap langkah terasa berat, namun percakapan kecil tentang sekolah dan mainan favorit Aruna membuat perjalanan itu terasa lebih ringan. Pak Kusno merasa seperti sedang melindungi hartanya yang paling berharga, sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan sejak ia hidup sebatang kara. Di depan kantor polisi yang terang benderang, seorang wanita tampak sedang terduduk lemas di kursi panjang dengan wajah sembab. Itu adalah Ibu Lestari. Begitu melihat sosok kecil muncul dari balik payung, Ibu Lestari langsung menghambur lari tanpa peduli pada lantai yang licin. Tangisan pecah di pelataran itu, sebuah simfoni haru yang membuat para petugas polisi terdiam sejenak. Aruna memeluk ibunya dengan erat seolah tak ingin lepas lagi. Pak Kusno hanya berdiri di kejauhan, tersenyum tipis sambil menyeka air hujan dari wajahnya, merasa lega, karena tugasnya telah usai tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalan. Malam itu, Pak Kusno pulang ke rumah kontrakannya yang sempit dengan perut yang hanya diganjal segelas air putih. Warungnya mungkin tidak menghasilkan untung hari ini, dan besok ia harus memutar otak untuk membeli bahan baku dagangan. Namun, saat ia merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis, ada kedamaian yang merayap di hatinya. Ia teringat binar mata Aruna saat bertemu ibunya. Baginya, itu adalah kekayaan yang tidak bisa dihitung dengan nominal. Ia tertidur lelap di bawah suara rintik hujan yang kini terdengar seperti melodi penenang, tanpa tahu bahwa roda nasib sedang berputar dengan cara yang tak terduga.
Keesokan paginya, Pak Kusno terkejut melihat kerumunan orang di depan warungnya. Bukan pencuri yang ia dapati, melainkan beberapa pekerja yang sedang menurunkan kotak-kotak persediaan makanan berkualitas tinggi. Di sana, Ibu Lestari berdiri menunggunya dengan senyum lebar. Ternyata, Ibu Lestari adalah seorang pemilik jejaring catering besar di kota itu, yang sedang mencari mitra untuk menyuplai menu sarapan tradisional. Ia tidak hanya datang untuk berterima kasih, tetapi juga membawa kontrak kerjasama yang akan mengubah nasib warung kecil Pak Kusno selamanya. Air mata Pak Kusno hampir jatuh saat ia menyadari bahwa keikhlasannya kemarin telah mengetuk pintu rejeki yang tak pernah ia bayangkan. Hidup memang seringkali bekerja dengan cara yang misterius. Sebuah kebaikan kecil yang dilemparkan ke tengah derasnya hujan, bisa kembali dalam bentuk gelombang berkah yang menyejukkan. Kini, warung Pak Kusno tidak lagi sepi. Aroma masakannya menyebar lebih jauh, menarik banyak orang untuk singgah. Namun, Pak Kusno tetaplah pria yang sama. Ia yang selalu menyediakan kursi hangat dan mangkuk sup bagi siapa saja yang tersesat atau kedinginan. Ia belajar bahwa di dunia yang seringkali terasa keras, tangan yang terbuka untuk menolong akan selalu menemukan tangan lain yang siap membalas. Kebaikan bukanlah transaksi, melainkan gema yang akan selalu menemukan jalan pulang.